bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Indrani dengan NIM 2364 dari kelas Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Makroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Okti Sania Rizky SEME yang berjudul Solusi Makroekonomi Islam untuk Tantangan Ekonomi Modern. Di sini saya memilih topik yang pertama, yaitu peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merujuk pada perbedaan pembangunan ekonomi antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan peluang ekonomi. Hal ini sering disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam, kondisi demografi, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang wajib, membantu masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan melalui alokasi dana yang terstruktur. Ini mendorong inklusi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sedangkan wakaf di sisi lain dapat digunakan secara produktif untuk menadai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menciptakan dana abadi yang mendukung program-program sosial jangka panjang. Pengelolaan wakaf yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Kedua instrumen ini, jika dikelola dengan efektif, berpotensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain. Yang pertama, peran zakat, yaitu program zakat di Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Program zakat yang fokus pada pendidikan telah membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anak-anak muda dari kalangan miskin. Misalnya, beberapa yayasan zakat telah menadai sekolah gratis dan program pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan pekerjaan mereka. Yang kedua, usaha mikro dan menengah atau UMKM. Zakat juga digunakan untuk mendukung UMKM, membantu mereka memulai bisnis atau meningkatkan skala operasional. Hal ini meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, infrastruktur sosial. Zakat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat komunitas. Ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memfasilitasi akses ke sumber daya esensial. Sedangkan peran wakaf, yang pertama yaitu investasi produktif. Wakaf digunakan untuk menadai proyek-proyek produktif seperti industri, perdagangan, dan pertanian. Ini meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja tambahan. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Wakaf dialokasikan untuk mendukung institusi pendidikan dan kesehatan. Hal ini meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan perawatan kesehatan bagi masyarakat miskin, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, institusi komprehensif. Wakaf juga digunakan untuk mendirikan institusi kompleks yang menyediakan berbagai macam layanan termasuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Institusi-institusi ini berfungsi sebagai sentral komunitas yang menjalin hubungan sosial dan ekonomi yang kuat di antara warganya. Contoh nyatanya yaitu yang pertama, Yayasan Al-Amin di Yogyakarta. Yayasan ini menggunakan dana zakat dan wakaf untuk menadai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Mereka juga aktif dalam pengelolaan infrastruktur sosial seperti pondok pesantren dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, Basnas Negeri Aceh. Basnas Aceh telah sukses dalam mengkoordinasikan pengelolaan zakat di provinsi tersebut.
Mereka telah merealisasikan proyek-proyek yang signifikan seperti konstruksi rumah susun dan fasilitas kesehatan, serta menadai program-program pendidikan dan pelatihan vokasional. Dengan demikian, peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia dan negara-negara lain tercermin dalam berbagai contoh nyata yang menunjukkan dampak positifnya terhadap kesehatan masyarakat. Nilai-nilai Islam menawarkan solusi berkelanjutan dibandingkan ekonomi konvensional melalui pendekatan yang holistik, mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama, keadilan sosial. Prinsip keadilan dalam Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil, mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Yang kedua, tanggung jawab lingkungan. Islam mengajarkan perlunya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong praktik ekonomi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, solidaritas dan kemitraan. Nilai-nilai seperti solidaritas dan kerjasama memperkuat komunitas, menciptakan jaringan dukungan sosial yang berkelanjutan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan bertanggung jawab menjadi prinsip utama memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai dalam kebijakan publik dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.